Oke, tes suara terdengar ya. Dengar. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.30, akan saya buka terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat malam dan selamat datang di kajian Sirah Nabawiyah. Perkenalkan, nama saya Jasmine Zahra selaku moderator kajian pada malam hari ini yang bertemakan beberapa peristiwa di bulan Muharram dengan pemateri Kiai Haji Abu Hisham. Untuk memulai kajian pada malam hari ini, mari kita ucapkan bersemangat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa perlu panjang lebar, kepada Pak Abdul, silakan. Terima kasih Mbak Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kajian Sirah Nabawiyah yang terhormat, terutama moderator Mbak Yasmin. Apa kabar Mbak Yasmin? Sehat? Kemudian juga yang terhormat Ustadz Adi Hamid Fuadi selaku admin kita, yang kami cintai, yang Hisham, ya, yang Hayatul Masudi, ada di sini Mas Ahsya, ya, Mas Ahsya berarti dari Denpasar ya, Mas Ahsya ya. Oke, terima kasih telah bergabung. Ada Pak Rahman Dayat, ada Khaira, ini Mbak Khaira ya, kayaknya ya. Ada Mas Heru juga. Ya, pada petang hari ini saya akan membahas tentang beberapa peristiwa yang terjadi di bulan ini, yaitu bulan Muharram. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang hijrah dan bagaimana kita memaknai hijrah itu. Bahwa hijrah itu adalah momentum yang luar biasa, di mana Nabi yang tadinya adalah sosok yang tidak dikehendaki, yang terusir dari Mekah, seketika seketika beliau tiba di tiba di Madinah, maka beliau pun segera menyusun kekuatan, tapi bukan pada artian fisik terlebih dahulu, melainkan pada artian rohani. Spiritual umat itu harus diperkuat, jadi jiwanya diperteguh, pendisiplinan warga masyarakat kota Madinah, kemudian juga bagaimana agar mereka itu memiliki rasa percaya diri dan berpegang kepada Al-Quran sebagai satu-satunya sumber nilai. Nah, ini yang sangat penting ya, nilai. Nah, jadi yang tadinya di Mekah Nabi ini sangat kecil jumlahnya dan tidak bisa diharapkan untuk mendapatkan kemenangan. Namun begitu tiba di Madinah, Nabi mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Kemudian dengan kekuatan itu, yang tadinya jumlah kaum muhajirun hanya sekitar 70 orang, ya lebih sedikit, namun kembali ke Mekah dengan ribuan pengikut, menunjukkan kekuatan yang besar sehingga bisa menaklukkan kota Mekah. Nah, ini suatu pelajaran bagi kita dan mari kita ambil ibrah yang ada pada peristiwa hijrah itu. Dan Nabi melaksanakan hijrah ini bukan asal-asalan, melainkan dengan persiapan yang sangat matang. 2 tahun sebelum hijrah, Nabi sudah bertemu dengan beberapa pimpinan kota Yatsrib. Kemudian Nabi juga mengirim seorang yang sangat terpelajar, sangat cerdas, seorang bangsawan Quraisy yang sangat cerdas, terpelajar, dan juga rupawan untuk berdakwah, mengenalkan tentang Islam.
Sehingga sebelum Nabi tiba di kota Yatsrib, masyarakat Yatsrib itu sudah sangat menerima Nabi. Karena ajaran-ajaran Nabi sudah dikenalkan kepada mereka. Nah, inilah yang semestinya harus kita contoh ya. Jadi Nabi tidak spekulatif saja datang ke Yatsrib, melainkan sudah ada peta yang beliau kuasai. Sudah ada prakondisi yang memungkinkan Nabi datang. Baik, untuk kali ini beberapa peristiwa penting di bulan Muharram ini saya share screen ya. Ya. Yes, sudah kelihatan ya. Nah, ya. Apa kabar Pak Heru? Alhamdulillah sehat. Kelihatan ya ini apa share screen saya. Nah, ini yang akan saya bahas ini ada 5 hal ya. Pertama tentang kalender Hijriah ya, tentang kalender Islam global yang tunggal. Karena kita sudah 1.500 tahun sejak peristiwa hijrah itu terjadi, namun umat Islam untuk menyatukan kalender saja tidak bisa. Umpamanya saya dengan Mas Heru janjian nih, Mas. Kita bertemu di tanggal 1 Muharram umpamanya, atau 1 Rabiul Awal. Mas Heru pakai perhitungan hisab, saya pakai ru'yah. Nggak ketemu, gitu kan. Mas Heru datangnya hari ini, saya datangnya besok. Gitu. Nah, itu karena tidak ada kesatuan kalender, kesatuan metodologi. Sehingga ini sangat penting sekali ya kita perhatikan. Kemudian tentang puasa Asyura. Nah, ini adalah puasa sunnah yang biasa kita dianjurkan oleh Nabi untuk kita lakukan ya, di bulan Muharram ini. Kemudian penaklukan Khaybar terjadi di bulan Muharram di tahun sekitar tahun ke-7 ya. Tahun ke-7 Hijriah. Kemudian ada peristiwa Karbala, walaupun ini kejadiannya itu setelah meninggalnya Rasulullah SAW ya. Jadi ya 50 tahun setelah Rasulullah meninggal. Namun ini penting untuk kita sampaikan karena ini terkait dengan keluarga Nabi dan juga menjadi peristiwa yang disucikan oleh sebagian umat Islam ya, terutama orang-orang Syiah dan juga orang-orang yang terpengaruh oleh faham Syiah itu. Kemudian yang kelima itu adalah mitos tentang bulan Suro. Bulan Muharram di Jawa dikenal dengan bulan Suro ya, dari kata-kata Asyura. Dan di sana ada mitos-mitos. Mengapa mitos-mitos itu terjadi? Ya, pantangan-pantangan tabu untuk melaksanakan ya pesta pernikahan, kemudian membangun rumah dan lain sebagainya itu tidak diperkenankan dilaksanakan di bulan Suro. Baik, kita mulai dengan Muharram ya. Muharram adalah bulan pertama dalam penanggalan Hijriah. Namun peristiwa hijrah Nabi tidak terjadi pada bulan Muharram, melainkan di bulan Safar, kemudian Rabiul Awal. Bulan Safar sekitar tanggal 26, ya. Rabiul Awal sekitar tanggal ya 11, 12 atau tanggal 10 itu. Nah, jadi bulan Muharram itu awal tahun Hijriah. Namun bukan berarti Nabi hijrahnya di bulan Muharram, tidak. Dan kalender Islam itu dimulai dari peristiwa hijrah. Itu ya. Tapi peristiwa hijrahnya sendiri itu terjadi di akhir bulan Safar. Ya. Nabi berangkat dari kota Mekah, melewati jalur timur ke Gua Sur, kemudian ke arah barat, kemudian menyelusuri pantai Laut Merah hingga ke Kuba di dekat kota Madinah pada bulan Rabiul Awal. Nah, Muharram termasuk salah satu dari 4 bulan yang disucikan oleh masyarakat Arab Jahiliyah.
dan dipertahankan dalam Islam. 4 bulan suci itu adalah Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab. Urutannya itu adalah ya Rajab ya, kemudian terpisah, kemudian ada Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Di bulan-bulan suci ini semua orang harus menjaga perdamaian. Perdamaian, dan tidak boleh ada pertikaian, apalagi pertumpahan darah. Nah, ini adalah sebuah tradisi di masyarakat Arab jahiliyah. Namun tradisi ini sungguh sangat baik ya, karena orientasi dari penetapan bulan-bulan haram ini adalah untuk menjaga perdamaian, untuk meminimalisir pertikaian antar suku di Arab yang biasanya itu mengarah kepada peperangan, kepada pembunuhan, kepada pertumpahan darah. Dengan adanya 4 bulan ini, maka di 4 bulan ini tidak ada peperangan, maka perdagangan menjadi subur, ya, menjadi ramai, dan pembinaan masyarakat pun terjadi. Pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi di sebuah negeri yang terjadi pergolakan atau peperangan. Dibutuhkan stabilan. Seperti di Ukraina, itu ya tidak akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik karena di sana sekarang terjadi peperangan. Demikian pula di Irak, di Sudan, ya. Kemudian juga di Kashmir yang selalu bergolak, kemudian di negara-negara di Afrika seperti ya di Kongo, di Angola dan sebagainya ya. Nah, ini sangat memprihatinkan. Nah, walaupun bulan-bulan haram itu adalah kreasi masyarakat Arab jahiliyah, namun memiliki makna yang mulia, yaitu mencegah pertumpahan darah dan menjaga perdamaian. Islam menghargai warisan Arab jahiliyah itu dan menetapkannya dalam kitab suci. Untuk itu maka sesungguhnya kemuliaan itu dapat datang dari manapun dan kapanpun, meskipun dari luar kita, dari luar Islam. Dan kejahatan serta korupsi dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, termasuk di internal kita sendiri di masyarakat Islam. Jadi tidak mesti kita orang-orang kita itu selalu pendapatnya ataupun tindakannya selalu benar, dan tidak mesti dari orang dari luar kita itu selalu salah ya. Banyak juga mungkin mereka itu memiliki kebijaksanaan, bisa, dan mereka itu mewujudkan keadilan, sementara kita sendiri tidak mampu mewujudkan keadilan. Cemerlangan di bidang ilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita saksikan, justru terjadi bukan di lingkungan kita, ya, melainkan justru di komunitas di luar kita. Nah, ini harus kita akui ya, dan Nabi sendiri sudah pernah bersabda ya, bahwa hikmah ilmu pengetahuan itu adalah barang milik orang yang beriman. Maka ambillah dimanapun hikmah itu, ilmu pengetahuan itu berada. Bahkan Nabi itu mempersilahkan umatnya untuk mencari ilmu hingga ke negeri Cina. Walaupun Nabi tahu Cina pada zaman Nabi itu adalah penuh dengan kemusyrikan. Tapi di sana pasti ada ilmu pengetahuan yang mendatangkan manfaat bagi kemajuan masyarakat. Nah ini tentang bulan haram itu ada dalilnya di surat At-Taubah ayat 36 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada 4 bulan itu. Nah, ini sangat
Penting sekali ya. Kemudian juga arti Muharram. Muharram artinya adalah yang disucikan. Tidak boleh dikotori dengan perbuatan maksiat dan tidak boleh dikotori dengan pertumpahan darah. Muharram juga diartikan sebagai yang diharamkan. Artinya di bulan ini haram hukumnya melakukan peperangan. Dan bulan Muharram di Jawa dikenal dengan nama bulan Syuro, Suro ya, yang terambil dari Asyura, artinya 10. Di hari ke-10 disunahkan berpuasa. Asyura juga dikenal sebagai hari terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di padang Karbala. Nah, sepeninggal Nabi, itu ketentuan untuk menjaga bulan-bulan haram itu ternyata sudah tidak berlaku. Di kalangan umat Islam terjadi pembunuhan, di antaranya ya ini terjadinya peristiwa Karbala itu. Jadi bulan-bulan haram ini hanya terjadi di masa jahiliyah dan di masa Islam ketika Nabi masih hidup. Setelah itu kemudian semuanya terabaikan. Bahkan perang Iran dan Irak dulu sama-sama Muslim, ya terjadi sepanjang tahun, tidak peduli bulan haram. Gitu kan. Kemudian juga perang Yaman dengan Saudi itu ya bertahun-tahun, itu kan tidak peduli bulan haram atau bukan. Artinya mentalitas kemanusiaan orang-orang zaman dahulu itu justru lebih baik ya daripada kemanusiaan masyarakat di zaman modern ini. Ya ini sangat memprihatinkan, kita semakin maju, semakin bertambah ilmu, tapi tidak nilai kemanusiaan kita ini bukan semakin meningkat, namun semakin menurun. Pada zaman dahulu perang itu terjadi hanya siang hari saja. Malam hari ya kedua pihak itu sepakat untuk istirahat. Dimulai pagi hari lagi. Itu pun tidak bisa menyerangnya itu secara mendadak, tapi pasti pakai aba-aba. Jadi memberitahu, saya mau nyerang loh. Tapi sekarang kan tidak, itu kan saling serang saja. Oh, musuh sedang lagi istirahat, sedang tidur, dibom. Gitu. Ya inilah yang terjadi di dunia modern. Oke, baik. Nah, kita di sini di masyarakat modern ya karena bulan Muharram ini adalah awal penanggalan Hijriah, kan? Maka kita selalu mengidamkan adanya kalender Islam yang berlaku universal seluruh dunia. Jadi kalau kita mengadakan perjanjian dengan orang dari Amerika, gitu kan, dengan menggunakan penanggalan Hijriah, itu kalau kita di sini mengatakan 1 Ramadan, ya sana 1 Ramadan. Nah, 1 Ramadannya umpamanya tanggal berapa? 18 Juni, ya sana juga 18 Juni. Jadi ada kesamaan, kan? Nah, untuk itu maka diperlukan adanya kerendah hatian dari masing-masing pemimpin umat agar bisa ketemu metodologi untuk menyamakan kalender penanggalan Islam ini. Sehingga ketika umat Islam sedang melaksanakan wukuf di Arafah, di mana mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji itu disunahkan untuk berpuasa, maka seluruh dunia pun sedang berpuasa, kan? Melakukan ibadah puasa. Jadi satu peristiwa terjadi di belahan bumi Islam, maka di belahan bumi lain pun akan mengikuti. Kita di sini memulai puasa, di Norwegia pun memulai puasa, sama gitu. Kita beridul fitri, di sana pun beridul fitri. Sebetulnya sangat memungkinkan ya. Dan
prinsip-prinsipnya itu ya tentu saja metode penghitungan itu harus diterima karena sekarang itu zaman harus selalu dengan penghitungan, ketepatan itu dengan perhitungan. Kemudian juga ada ru'yah juga, visibilitas hilal, imkanul ru'yat itu dipentingkan, diperlukan. Jadi ini merupakan perpaduan antara hisab dan ru'yah. Ya, ru'yat itu sesuatu yang merupakan tradisi dari zaman Nabi ya. Sementara perhitungan itu untuk akurasi ya, demi akurasi, ketepatan. Kemudian kesatuan matla. Matla itu tempat untuk apa? Ya, hilal dimanapun kita berada itu sama, kan? Baik itu dari New Zealand atau dari Jepang gitu kan, atau dari Kiribati, Pulauan Kiribati, atau dari Kaledonia itu semuanya sama ya. Oke, baik. Mana tadi? Siro sudah atap. Ya. Kalau zona bawah sudah selesai. Maksudnya? Nah, kemudian juga ada keselarasan, aduh maaf, hari dan tanggal di seluruh dunia. Jadi baik hari dan tanggal itu sama ya. Umpamanya 1 Muharram itu ini hari apa? Hari kemarin itu hari Rabu ya. Maka di seluruh dunia pun 1 Muharram jatuhnya hari Rabu. Itu harus sama itu. Kemudian penerimaan garis tanggal internasional yang berlaku saat ini. Nah, kalaupun harus diperlakukan, maka penghitungannya itu harus kapan penetapannya. Ya. Jadi harus ditetapkan penanggalan sekarang ini harus sama. Jadi ada 5 hal prinsip ya yang perlu dipegang. Nah, jika 5 hal ini bisa dipegang oleh semua ahli astronomi, ahli falak di kalangan umat Islam, dan semua itu rendah hati ya, tawadu, untuk yang penting adalah demi kesatuan kalender Islam global, insya Allah itu juga terjadi ya. Mudah-mudahan yang sedang diupayakan oleh Majelis Tarjih ya, pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam sidang kalender internasional ya yang pernah diputuskan di Turki ya, sebetulnya yang di Turki itu sudah sangat bagus, tapi tidak diterima oleh sebagian negara yang lain. Oke, baik. Nah, kemudian sekarang ini adalah puasa Asyura. Puasa Asyura ini dalilnya adalah an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Quraisyan kanat tasumu yauma Asyura fil jahiliyah. Summa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyamihi hatta furidu Ramadan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa falyasumhu wa man syaa aftar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya orang-orang Quraisy dulu di masa jahiliyah berpuasa. Ya, mana tadi? Oke. Pada hari Asyura. Rasulullah pun memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu juga hingga turunnya perintah wajib puasa Ramadan. Rasulullah setelah ada ketentuan kewajiban puasa Ramadan bersabda, barang siapa menghendaki maka ia boleh berpuasa Asyura. Sedangkan yang tidak mau puasa maka tidak mengapa. Artinya puasa Asyura bukan sesuatu yang wajib, walaupun itu merupakan ya baik sekali kalau kita laksanakan karena itu merupakan sunnah. Nah, mengapa orang-orang Quraisy ini mengerjakan puasa? Karena mereka mengikuti tradisi atau sunnah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu melaksanakan puasa
Asyura. Nah, maka berbeda dengan keterangan yang mengatakan bahwa pelaksanaan puasa Asyura itu hanya karena orang-orang Yahudi melaksanakannya. Mari kita lihat ya, dalam hadis berikutnya. Nah, apakah puasa Asyura itu merupakan tradisi Yahudi? An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama qadimal Madinah wajadahum ay al-yahud yasumuna yawman yani Asyura faqalu hadza yawmun azimun wa huwa yawmun najjallahu fihi Musa wa aghraqa ala fir'aun fasama Musa syukran lillahi faqala ana aula bi Musa minhum fasamahu wa amara bisiyamih rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ketika tiba di Madinah mendapati orang-orang Yahudi melaksanakan saum hari Asyura sebelum Muharram. Dan mereka berkata, ini adalah hari raya, yaitu ketika Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Lalu Nabi Musa alaihissalam berpuasa sebagai wujud syukur kepada Allah. Maka beliau bersabda, akulah yang lebih utama, lebih dekat kepada Nabi Musa dibanding mereka. Maka beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Nah, namun sebelum peristiwa ini, Nabi sesungguhnya orang-orang Quraisy itu ya sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa tanggal 10 bulan Muharram. Walaupun ketika orang-orang Quraisy di Mekah, mereka sedikit berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Artinya orang-orang Quraisy itu telah menjalankan ibadah puasa Asyura itu sebagai pelaksanaan atas sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka yang melaksanakan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim inilah yang disebut dengan Al-Hanif, Al-Hanifiyun, Al-Hunafa. Ya. Mereka yang condong kepada kebenaran. Dan mereka selalu taat kepada praktek-praktek yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Oke, baik. Nah, kemudian an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqula hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-'am al-muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi' qala falam ya'ti al-'am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini semoga Allah ridho atas Abdullah dan juga atas Abbas, berkata saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan juga memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, itu adalah hari yang sangat diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada tahun depan, insya Allah, kita akan berpuasa pada hari ke-9. Berarti satu hari sebelum hari Asyura. Tahun depan itu pun tak kunjung tiba hingga Rasulullah SAW wafat, diriwayatkan oleh Muslim. Berarti ketika Rasulullah mensabdakan ini adalah pada tahun ke-10 Hijriah. Ya, karena disitulah tahun beliau ini meninggal dunia, tahun di mana beliau itu wafat. Ya, Nabi juga berharap dapat melaksanakan ibadah haji tahun berikutnya, ternyata ya tidak sampean ya. Nabi itu hanya melaksanakan ibadah haji sekali seumur hidup beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk itu maka kita sebagai umatnya, karena puasa Tasu'a walaupun tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi, namun Nabi sudah memerintahkan, sudah memberitahukan bahwa aku akan melaksanakannya. Nah, maka dengan demikian itu dapat menjadi dalil
disunahkannya puasa 1 hari sebelum tanggal 10, yaitu pada tanggal 9. Untuk itu, maka jika kita ingin melaksanakan sunnah Nabi yang otentik, maka di bulan Muharram ini disunahkan bagi kita untuk mengerjakan puasa pada tanggal 9, yaitu puasa At-Tasu'a, dan juga tanggal 10, puasa Ashura, pada tanggal 9 dan 10. Insya Allah tanggal 9 itu jatuh hari Kamis, sementara Ashura jatuh pada hari Jumat. Nah, jadi kita berpuasa 2 hari. Bagi ini puasa ini juga dapat ya, umpamanya Bapak Ibu ada yang bulan Ramadan kemarin ada yang puasanya bolong ya. Bisa meniatkan puasa ini untuk membayar puasa hutang puasa di yang lalu, puasa Ramadan yang lalu. Karena membayar hutang itu lebih diutamakan ya, daripada mengerjakan yang sunnah. Jadi kita niatkan untuk membayar hutang itu. Apakah nanti puasa sunnahnya, Asyuranya kita akan dapat kemuliaannya, keutamaannya? Kita serahkan saja kepada Allah ya. Semoga Allah memberikan pahala dua-duanya ya. Atau pahala tiga-tiganya ini. Puasa niat membayar hutang, kemudian puasa Senin Kemis ya, itu kan besok hari Kamis ya. Kemudian tambah puasa Tasu'a, Masya Allah. Ya tentu saja jika kita puasanya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh tadarruan wa khifatan, imanan wa ihtisaban, menjaga pikiran, menjaga hati, menjaga mulut, menjaga perbuatan, gitu kan. Dan bagaimana agar walaupun puasa kita tetap produktif ya, tidak tidur melulu. Ya. Nah tentu saja mudah-mudahan dengan demikian maka puasa kita diterima oleh Allah. Ya. Nah kalau puasa Ashura ini diterima oleh Allah maka setahun dan setahun yang akan datang dan setahun yang lalu dosa kita itu akan diampuni Allah. Artinya kita akan dijaga oleh Allah dari berbuat kemaksiatan. Namun tentu saja jika puasa kita itu benar dan kita juga selalu menjaga diri kita untuk selalu tidak terjebak ke dalam kemaksiatan dan perbuatan yang mungkar. Selalu harus ada upaya ya, jadi tidak begitu saja kemudian kita itu dengan sendirinya steril dari dosa. Oh tidak, kita juga harus selalu menjaga diri kita dari dosa. Baik, ya ini lain ada redaksi yang lain ya. Lain ishtu ila qabilin la asuman natas. Jika saya masih hidup tahun depan, saya akan berpuasa pada hari ke-9. Artinya Rasulullah pada waktu itu juga sudah merasa bahwa beliau itu sudah cukup sepuh ya, dan fisik dan pikiran beliau itu sudah mulai melemah sehingga beliau sudah merasa ajal beliau itu sudah sangat dekat. Ya, baik. Nah, dari hadis-hadis tadi bisa kita simpulkan bahwa puasa Ashura telah biasa dilaksanakan oleh masyarakat Arab sebagai tradisi yang mereka lakukan sejak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sebelum berisalah pun, sebelum menjadi Nabi, Muhammad telah terbiasa mengerjakan puasa Ashura bersama orang-orang Quraisy. Nah, umat Yahudi beberapa abad kemudian melaksanakan puasa Ashura sebagai peringatan selamatnya mereka dari Fir'aun. Mereka menamanya dengan Yom Kippur, puasa Yom Kippur. Ya hari Aid, hari rayanya orang-orang Yahudi. Dan sesungguhnya puasa Ashura itu pada ayat adalah merupakan tradisi ya, sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kan lebih dulu daripada Nabi Musa. Kemudian peristiwa perang Khaybar ya, terjadi di bulan Ramadan juga, di bulan Muharram, di bulan Muharram pada tahun 7 Hijriah terjadi penaklukan Khaybar. Nah, Khaybar ini adalah nama sebuah kota ya, letaknya di utara Madinah. Ya, kita kalau punya sedikit rezeki ini bapak-bapak yang melaksanakan umroh gitu kan, bisa itu mengunjungi kota Khaybar ya. Kotanya sangat indah ya, dan terdapat situs benteng Khaybar, benteng peninggalan orang Yahudi yang belum pernah ditaklukkan oleh Rasulullah. Bentengnya itu masih
masih kokoh, ya, besar sekali. Yahudi ya jaraknya sekitar 169 km dari Madinah. Jadi kalau kita nyewa taksi ya sekitar ya 2 jam lah, 2 jam ya 4 jam pulang pergi. Ya. Udah datang ke sana ke Khaybar, ya. Sebagaimana dari Mekah ke Taif, ya sama saja. Ya, Yahudi Khaybar merupakan suku yang kuat dalam bertahan dan memiliki pasukan tentara yang terlatih. Pemimpinnya adalah Kinana. Kota ini menjadi tempat pemukiman Yahudi Bani Nadir setelah diusir dari Madinah. Jadi orang-orang Khaybar ini memiliki pasukan yang betul-betul terlatih, ya, yang profesional. Tidak sebagaimana orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu tidak memiliki tentara. Karena pasukannya Nabi, pasukan dari Madinah itu ya orang-orang biasa. Ada guru, ada pedagang, ada petani. Ya senjatanya juga ya mereka tentu punya senjata perang. Namun keterampilan untuk berperang itu bukan sesuatu yang mereka pelajari secara khusus, melainkan mereka ya bertahannya secara alami saja, memainkan pedang secara alami saja. Nah, lain dengan orang-orang Yahudi Khaybar, mereka seperti tentara Romawi, mereka dilatih betul sebagai orang-orang yang bertugas untuk mempertahankan kota. Nah, inilah masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah. Waktu itu Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengatur siasat menaklukkan benteng-benteng di Khaybar. Nah, Khaybar ini adalah sekutu Quraisy dalam perang Khandaq. Nah, orang-orang ya orang Yahudi ini minta orang-orang Quraisy itu untuk melakukan penyusupan ke benteng Bani Quraidah. Nah, orang-orang Khaybar ini, kota Khaybar ini juga merupakan kota perlindungan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Orang-orang Yahudi Bani Nadir diusir oleh Rasulullah karena mereka merencanakan pembunuhan kepada beliau. Sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Hasyr, ya. Orang-orang Yahudi Bani Nadir juga tidak menyangka bahwa mereka itu akan dengan mudah ditaklukkan oleh Rasulullah. Karena mereka itu memiliki benteng-benteng yang kuat juga. Namun ternyata mereka akhirnya menyerah, itu kan setelah dikepung beberapa hari. Dan mereka itu tidak diperangi oleh Rasulullah, tapi mereka diusir. Kemana mereka pergi? Mereka pergi ke Khaybar. Tapi ketika di Khaybar, mereka bukannya tenang mencari suaka politik, melainkan mereka menyusun kekuatan dan memprovokasi orang-orang Quraisy untuk melakukan penyerangan kepada Rasulullah dengan adanya perang Khandaq, perang Ahzab. Dan mereka juga menjadi perantara agar orang Quraisy ini dibukakan pintu oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang semestinya mereka itu sudah berdamai, bersekutu dengan Rasulullah. Nah, pemimpin Bani Nadir adalah Huyai bin Akhtab, ya, yang bermukim di Khaybar. Ia adalah arsitek pengkhianatan Bani Quraidah kepada Rasulullah. Huyai bin Akhtab ini bapaknya Sofiyah, istri Nabi, yang Yahudi. Kemudian, ya orang Yahudi Khaybar juga bersekutu dengan suku Ghatafan yang ikut dalam perang Khandaq, ya. Dengan iming-iming mereka itu akan dapat hadiah dari Yahudi Khaybar. Namun ternyata tidak datang juga, gitu kan, apa yang dijanjikan, sehingga suku Ghatafan ini akhirnya mundur. Nah, ini Khaybar, ya di utara Madinah, ya. Ini petanya, peta dari kota Khaybar. Ini juga inilah benteng Khaybar, ya, masih sangat kokoh, masih berdiri dengan megah ini. Inilah dulu yang dilewati oleh pasukan Rasulullah, pasukan Ali. Bisa dibayangkan bagaimana pasukan Rasulullah bisa naik
tembok ini ya. Padahal di sini tentu saja sudah banyak pemanah pasukan Yahudi Khaybar. Ya. Kemudian di bulan Muharram juga terjadi peristiwa Karbala. Peristiwa Karbala adalah pertempuran antara pasukan Husain bin Ali, cucu Nabi, melawan tentara Yazid bin Muawiyah, khalifah kedua dari Bani Umayyah. Ini sebetulnya tidak layak disebut pertempuran ya, ini pembantaian ya, karena rombongan Husain bin Ali itu hanya ya sekitar 70 orang, dan itu terdiri dari keluarga, dari istri dan anak-anaknya ya, anak serta cucunya. Gitu loh. Ya, bagian rombongan keluarga saja serta para pelayan dan pengawal yang jumlahnya tidak seberapa. Sementara Yazid bin Muawiyah ini ya dia punya seorang panglima perang bernama Hajjaj bin Yusuf ya, yang sangat jago dalam berperang. Kemudian perang Karbala ini terjadi di dataran Karbala di dekat Sungai Efrat, sekarang Irak ya, di wilayah Irak ya, dan berlangsung pada 10 Muharram 61 Hijriah atau 10 Oktober 680 Masehi. Nah, dalam perang ini Husain bin Ali terbunuh bersama sekitar 70 orang pasukannya. Karbala adalah kota berjarak 100 km sebelah barat daya Baghdad. Nah, di setiap tanggal 10 Muharram inilah orang-orang Syiah tentu saja meratapi terbunuhnya Husain bin Ali. Mereka menyusun syair-syair sehingga mereka itu ya menangis ya, sedih, kemudian ada juga yang melukai dirinya. Ya, karena sebetulnya ini adalah hal yang berlebihan ya. Ya boleh saja kita memperingati syahidnya Imam Husain, cucu Rasulullah. Coba. Nah, ini masih cucu Rasulullah sampai dibantai dan dipenggal kepalanya kan, hanya karena perebutan kekuasaan. Ya inilah yang sangat disayangkan. Umat Islam ketika Rasulullah sudah meninggal, bahkan cucunya sendiri itu dipenggal kepalanya. Bukan karena persoalan tauhid, bukan karena masalah fikih, tapi karena masalah kekuasaan. Artinya masalah duniawi, masalah dunia, masalah rebutan kue, rebutan periuk ke nasi, rebutan sego. Tapi ya seperti itulah perang-perang yang terjadi di dunia ini ya, sesungguhnya itu rebutan periuk ke nasi, itu rebutan sendok, rebutan piring, gitu kan. Nah, jadi tidak ada antara perang salib antara Kristen dan Islam itu ya itu perebutan kuali itu kan. Irlandia Utara antara Kristen dan Protestan ya itu juga perebutan kuali itu. Yeah. Nah ini di Karbala, kotanya sangat indah ya Karbala ini ya. Dan ini mausoleum Hussein ya, tempat makam Hussein. Wah, setiap hari ramai dikunjungi orang, ziarah dari berbagai penjuru dunia, kan? Jadi menjadi kota suci ini Karbala ini. Ya, setelah Mekah mungkin. Ya, baik. Oke. Nah, di tanah Jawa, di masyarakat kita ini ada mitos di bulan Muharram ini. Tapi bulan Muharram itu tidak disebut dengan Muharram, melainkan dengan sebutan Suro. Nah, tidak pakai ya sebetulnya ya, tapi pakainya sebiasa Suro. Nah, di masyarakat Jawa terdapat mitos bahwa mengadakan kegiatan seperti pesta pernikahan atau membangun rumah pada bulan Muharram, bulan Suro, dipercaya akan membawa sial, ya, akan membawa kemalangan. Sesungguhnya pelarangan kegiatan masyarakat pada bulan Suro ini tidak memiliki kesakralan apapun. Ya, ini sesungguhnya adalah cara keraton, ya, sultan ini bagaimana agar mereka itu mendapatkan pajak ya, dari hasil bumi rakyat. Maka rakyat itu tidak diperkenankan untuk melakukan pesta pernikahan atau membangun rumah, ya
sebulan saja dalam setahun. Nah, sekali saja dalam setahun, yaitu pada bulan Suro. Nah, jadi dikatakan itu adalah bulan Sultan. Jadi Orailok kalau melakukan mengadakan pesta pernikahan atau membangun rumah. Nah, dengan kan maka rakyat Jawa itu memiliki persediaan beras cukup banyak, uang cukup banyak. Nah, pada saat itulah maka Sultan itu mengumumkan untuk menarik pajak, gitu. Sehingga ya, rakyat punya sesuatu untuk dibayarkan sebagai pajak kepada Sultan. Nah, ini memang suatu cara yang sangat cerdik, ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan akan sial dan lain sebagainya, tidak ada. Ini adalah semata-mata persoalan ekonomi politik saja. Nah, demikian ibu-ibu, bapak-bapak, tentang peristiwa-peristiwa yang ya selalu kita dengar dan kita hadapi di bulan Muharram, ya. Ya, persoalan kalender internasional, kemudian persoalan yaitu mitos bulan Suro, kemudian peristiwa Asyura di mana ada pawai seperti di Irak, di mana, di Afghanistan, di Pakistan, di India, orang ya membaca syair-syair tentang kematian Hussein, kemudian melukai diri dan sebagainya. Ya, ya ada yang memperingatinya dengan cara yang wajar, rasional, tapi tidak sedikit pula yang memperingatinya dengan cara yang tidak masuk akal, gitu kan, yang berlebihan, itu namanya. Terima kasih Mbak Yasmin. Barangkali ada pertanyaan Mbak Yasmin? Untuk pertanyaan ada satu di kolom chat dari Husnul Khotimah. Assalamualaikum. Mau bertanya Ustadz, pada masa sekarang ini apakah bangsa Yahudi masih mempunyai tradisi puasa Asyura? Terima kasih. Terima kasih. Ya, karena ini merupakan tradisi dalam agama mereka yang disebut dengan Yom Kippur, ya. Kita sampai sekarang kita masih mendengar, ya, istilah Yom Kippur itu. Kemungkinan ya mereka masih melaksanakan puasa Asyura. Adapun bentuk puasanya seperti apa, nah kita tidak tahu. Kalau puasa bagi kita itu kan semua itu kan, baik puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah, puasa Asyura, Tasu'a, puasa Ramadan, itu semuanya dimulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Jadi ya sekitar 12 jam lah, ya perbedaannya mungkin ya hanya 11,5 jam atau 12,5 jam, itu hanya sedikit saja. Sedangkan puasa dalam agama Yahudi, agama Kristen juga ada puasa, ya. Tapi puasanya itu macam-macam, diinterpretasikan oleh para pendetanya sendiri. Ada yang hanya mengurangi makan, gitu kan. Umpamanya dalam sehari itu makan berapa, ya? Makan pagi, siang, malam. Umpamanya ya, setiap satu porsi makan kita 10.000, ya. Berarti pagi, siang, malam 30.000, ya. 30.000 itu kita sumbangkan kepada gereja. Saya pernah dialog dengan seorang pendeta, kira-kira jawabannya seperti itu yang dimaksud dengan puasa. Jadi mengurangi jatah makan. Nah, sementara di Yahudi ya non sewu, saya juga belum tahu bagaimana tata cara puasa yang biasa mereka lakukan. Namun untuk puasa Asyura ini, Yom Kippur ini tetap dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi. Begitu Bu Husnul Khotimah. Matur nuwun Bu Husnul. Ini ibunya Kiki, ya. Yang lain Mbak Yasmin? Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Wesi Syam. Pak Ustadz, jadi mana hadis yang valid puasa Asyura karena ikut tradisi Yahudi atau sunnah Nabi Ibrahim? Ya, itu yang paling valid, ya, karena agama kita ini adalah agama yang merupakan runtutan dari ajaran Nabi Ibrahim, ya. Jadi garis kita kan Ismail, ya, bukan Ishak.
Om Wes ya. Jadi kita tentu saja lebih berat kepada pelaksanaan dari sunnah Nabi Ibrahim. Ya. Karena sebelum Nabi mengetahui adanya peristiwa Yaum Asyura yang dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi di Yasrib di Madinah, di Makkah pun sudah terjadi pelaksanaan ibadah puasa Asyura itu. Dan ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan dari tradisi yang biasa dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Nah, adapun puasa Tashua itu adalah dari Nabi sendiri untuk membedakan antara tradisi kita umat Islam dengan tradisi Yahudi. Jadi maka Nabi menambahkan satu hari yaitu puasa Tashua. Ya, memang orang Yahudi itu melaksanakan ibadah itu, ya, tapi sesungguhnya kita sendiri kiblatnya itu kan kepada Nabiullah Ibrahim. Sama dengan kiblat sholat, tadinya Nabi itu ketika sholat itu menghadap ke Yerusalem. Ya. Namun setelah Nabi memiliki kekuatan, gitu, maka harus menunjukkan identitas bahwa kita ini asalnya mata airnya itu adalah dari ajaran Nabi Ibrahim. Maka Nabi pun mengubah arah kiblat ketika sholat itu bukan lagi ke Masjidil Aqsa, melainkan kepada Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram itu lebih tua ya, daripada Masjidil Aqsa. Demikian Om Wes. Baik, Yasmin, sepertinya tidak ada lagi. Ini sepertinya kalau selesainya lebih apa ya? Lebih pagi ya lebih baik ya. Jadi tidak kemalaman, tidak mengantuk ya, terutama bagi yang sepuh ini. Ya, demikian Ibu-ibu dan Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Husnul Khotimah dan juga Mas Wes Hisham. Saya sangat senang sekali dengan keikutsertaan Ibu-ibu dan Bapak dalam kajian ini. Mari kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Semoga kita dikaruniai kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat wa ya ghafirudz dzunubi wal khati'at. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Abdul atas materinya tentang beberapa peristiwa di bulan Muharram pada malam hari ini. Semoga kita bisa meniru teladan Rasulullah dan bisa mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran para peserta kajian Sirah Nabawiyah. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam madu kajian terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.